semakin kuat merek kita, itu akan semakin terpercaya di kawasan Gorontalo. Keunggulan-keunggulan yang dimiliki oleh Pondok Pesantren Karangasem ini memang bisa dibanggakan di lingkungan Muhammadiyah. Nah, kemudian di program Pondok Karangasem memang ada Daurah Tahfidzul Quran. Pembiayaan yang mondok dengan yang tidak mondok itu seperti apa? Mungkin kami di daerah kecil, tapi Muhammadiyah itu besar. Kami ada saudara kami yang di Jawa yang sudah luar biasa, termasuk di Jawa Timur, dan itu yang memotivasikan. Tadi juga saya menyimpulkan bagaimana lembaga di Karangasem ini mulai membangun sekolah sampai bisa seperti ini, itu awalnya bagaimana? Selanjutnya yakni pembacaan ayat suci Al-Quran, dan kesempatan ini akan disampaikan oleh siswi kami Elsi Ahmad kepada AMPLC Universitas. Wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar. Wa ulaika humul muflihun. Jadi sharing ini bukan studi banding mana yang dibandingkan. Jadi ini kita merasa satu rumah, forum guru Muhammadiyah, tanpa membedakan dari manapun. Ini ibarat kita itu melirik ke kamar sebelah, tapi satu rumah sebenarnya. Satu atap di bawah naungan payung forum guru Muhammadiyah. Pondok Karangasem ini menurut saya adalah pondok Muhammadiyah terbesar di Jawa Timur. Saya kira kita mengarahkan ke sini bukan persoalan kebetulan hari Minggu masuk, tetapi saya melihat keunggulan-keunggulan yang dimiliki oleh Pondok Pesantren Karangasem ini memang bisa dibanggakan di lingkungan Muhammadiyah. Banyak pondok yang memang afiliasinya ke kita, tetapi belum namanya Muhammadiyah. Kalau mau sharing, kalau tadi tidak mau dikatakan dibalik. Kalau mau sharing tentunya adalah yang paling indah keluarga sendiri. Di pondok kita secara global Pak, terkait dengan lembaga formalnya itu di MTS ada keunggulannya, ada kelas Cambridge yang kerjasama dengan UN, ya. Ada juga IPCP, ada juga ICP Arabic Class Program, itu di MTS. Kemudian kalau di SMP ada IT Tahfidzul Quran, ya. Kemudian di SMA ada IT Olimpiade, ya. Kemudian di Alia ada IPCP Robotika dan ada ICP Arabic Class Program. Bahkan nanti ditopang dengan adanya Daurah bahasa Arab untuk ICP-nya. Nah, kemudian di program Pondok Karangasem memang ada Daurah Tahfidzul Quran. Ya, ada Daurah Tahfidzul Quran. Jadi anak dinonaktifkan dari KBM, tetapi sebulan itu konsentrasi untuk tahfidzul Quran.
Bahkan kemarin ada yang sudah khatam 30 juz hafal iziadah, itu mencapai 8 santri Pak Wati. 8 santri, yang putri 2, yang 6 putra. Bahkan ada yang tingkat SLTT, tidak sampai 30 hari, tidak sampai 1 bulan sudah mencapai 30 juz. Alhamdulillah. Jadi Daurah Tahfidzul Quran itu untuk semua lembaga, mulai dari MI, SLTP, SLTA. Barangkali Bapak yang akan disampaikan nanti jika ada sesuatu yang mungkin kurang jelas ya, dan itu yang saya harapkan belum jelas ya, karena saya menyampaikan berbagai lembaga, nanti kita bisa sharing bersama-sama. Kemudian untuk selengkapnya nanti barangkali Bapak Ibu bisa bertanya langsung. Nanti untuk Bapak Ibu yang dari perwakilan Pondok Karangasem bisa menjawab sesuai dengan tupoksinya masing-masing. Itu barangkali monggo kami persilakan dari Bapak Ibu dari Gorontalo, barangkali ada yang mau disampaikan kami persilakan. Itu tadi sudah disampaikan bahwa ada anak yang mondok, ada yang tidak mondok. Nah itu pengaturan waktunya seperti apa untuk anak yang mondok, karena ada program untuk tahfidzul Quran itu ya. Jadi mengaturnya bagaimana? Kita rencana juga di Sekolah Muhammadiyah Kota ini akan dibuat board game. Jadi kita ingin tahu cara pengaturan untuk menjadi board game itu seperti apa, utamanya untuk pemantapan bacaan Al-Quran dan sebagainya. Itu yang pertama. Yang kedua untuk pembiayaan yang mondok dengan yang tidak mondok itu seperti apa? Apakah ada juga kemudahan-kemudahan buat untuk yang tidak mampu atau subsidi atau mungkin itu yang Ibu Rama atau yang lain silakan. Banyak hal yang kami sudah terima, kami dengarkan, kami lihat. Ini sangat luar biasa bagi kami, sangat berbanding terbalik dengan kondisi kami berbeda. Ini sangat luar biasa berbanding terbalik karena kami di daerah satu-satunya dana untuk menopang pengelolaan di sekolah itu hanya dari dana BOS, dan memang ini sangat menyulitkan bagi kami untuk bisa mengembangkan sekolah. Tetapi kami tetap tidak berputus asa. Buktinya kami datang hari ini itu satu semangat bagi kami untuk bisa bagaimana kami bisa meniru motivasi saya untuk datang ke sini adalah bagaimana kami bisa berdiri di atas kaki kami sendiri, sehingga kami tidak harus meminta ke pemerintah. Itu yang saya lihat dari kemarin, betapa hebatnya Bapak Ibu Kepala Sekolah di Dasmen bisa mengelola sekolah ini sehingga bisa jadi hebat. Sehingga kami di daerah sebenarnya waktu itu dari tahun 2014 tantangannya luar biasa, tapi saya dengan mengikuti itu kepercayaan diri saya muncul bahwa mungkin kami di daerah kecil, tapi Muhammadiyah itu besar. Begitu. Kami ada saudara kami yang di Jawa yang sudah luar biasa, termasuk di Jawa Timur, dan itu yang memotivasi kami. Jadi mungkin pertanyaan saya, kira-kira apa kiat-kiat yang bisa kami dapatkan? Ya mungkin awalnya kami harus seperti apa, dan mungkin ada kompetensi kepala sekolah kewirausahaan itu mungkin juga ya, jadi mungkin bisa sharing dengan kami apa kira-kira yang bisa kami mulai dari sekolah seperti itu. Mungkin ini mau bertanya banyak kan, saya juga bingung, terlalu banyak yang harus ditanyakan, tetapi kami harus bersemangat untuk memulai. Ya, untuk bisa menjadi besar hebat itu kami harus memulai. Sekolah Muhammadiyah yang ada di Provinsi Gorontalo akan sama dengan sekolah Muhammadiyah yang ada di Jawa Timur. Kemudian kami mengucapkan terima kasih dari sejak masuk kami dijemput seperti Bapak Presiden yang disampaikan oleh Ketua Pondok Pesantren, kemudian Kepala SMA Muhammadiyah Kota Gorontalo, dan sampai di ruangan juga, alhamdulillah rezeki dari Allah memang. Dan itu adalah indahnya silaturahmi. Silaturahmi itu adalah
panjang umur dan rezeki yang berkah dan melimpah yang kita nikmati sekarang ini. Terima kasih kepada Pondok Pesantren Karam Asem yang sudah menerima kami. Insya Allah dengan rezeki ini akan mendapat rezeki yang berkah dan melimpah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah dengan silaturahmi ini sudah terbuka pikiran kami. Ternyata tidak rugi atau salah kita silaturahmi pada walaupun jaraknya jauh. Insya Allah dengan semangat kami sekolah yang ada di sekolah Muhammadiyah yang ada di Provinsi Gorontalo akan seperti sekolah Muhammadiyah yang di Jawa Timur. Barangkali hanya itu yang bisa saya sampaikan dan ucapan terima kasih yang kesekian kalinya. Alhamdulillah sudah menyambut kami dari Provinsi Gorontalo. Langkah pertama yang dibuat untuk sekolah saya itu bisa berubah dari yang mana pertama, apakah disiplinnya atau yang mana Bapak Ibu? Minta saran. Di antara yang disampaikan tadi yang pertama, yakni bagaimana cara mengatur program taklim sedangkan ada anak rumahan dan anak pondok yang itu nantinya mungkin secara pelaksanaan program kan kalau anak rumahan itu kan pulang ke rumah, sedangkan anak pondok itu tetap berada di sekolah. Anak pondok tetap berada di pondok di asrama, itu nanti bisa dijawab seperti mungkin. Yang kedua, biaya bagi yang pondok dan yang tidak pondok itu ada perbedaan di mananya. Kemudian mungkin ada beasiswa atau apa untuk santri yang berada di sini. Yang ketiga, yang disampaikan Ibu tadi, bagaimana membangun sekolah ini yang tidak selamanya kita ini menggantungkan diri kepada biaya yang disampaikan yang dianggarkan oleh pemerintah. Jadi bagaimana sekolah ini bisa mandiri tanpa bantuan, tidak terlalu bantuan pemerintah pasti ada, tapi kita hidup ini tanpa bantuan pemerintah pun bisa hidup, mungkin maksudnya seperti itu. Kemudian tadi juga saya menyimpulkan bagaimana lembaga di Karangasem ini mulai membangun sekolah sampai bisa seperti ini itu awalnya bagaimana. Kemudian ada juga ditanyakan kiat-kiat untuk menjadi lebih baik lagi, dan mungkin juga ada metode tahfidz di Pondok Karangasem ini seperti apa. Ini mungkin beberapa poin yang dapat kami simpulkan. Mungkin teman-teman dari Bapak Ibu guru, kepala sekolah, dan juga dari Pak Fatih, dari Yayasan, Pak Jainal mungkin bisa menyampaikan atau memberi penjelasan dari apa yang sudah dilakukan. Monggo. Dulu 4-5 tahun yang lalu itu mungkin ya, itu muridnya 6 kelas. Sekarang sudah 20. Nah itu kami mencoba yang pertama adalah menguatkan stakeholder. Jadi terutama sekali adalah memberi kepercayaan kepada orang tua. Stakeholder yang pertama adalah wali murid. Kita memberi garansi bahwa sekolah kami memang tidak punya murid, tapi kami menguatkan pula guru-guru. Ketika guru-guru itu sampai, Pak muridnya cuma sedikit gimana? Saya bilang, ini kesempatan Anda membuktikan dengan kalau banyak itu nanti banyak yang tidak lulus. Ini kesempatan untuk membuktikan bahwa guru-guru itu dikasih test case murid sekian ini harus benar-benar wujud. Kualitasnya kayak apa? Kalau nanti kasih banyak, bisa jadi kita malah hanya kuantitas saja, kualitas tidak punya. Akhirnya apa? Tidak pernah kecil hati karena muridnya sedikit. Tambah senang. Muridnya sedikit itu karena apa? Yang rambut kalau dalam bahasa itu, yang dirawat itu cuma sedikit. Jadi semua fokus, hampir semua guru hafal anak-anaknya. Anak-anak hafal semua gurunya. Ketika ditanya orang tua, mereka tahu dan akrab. Akhirnya stakeholder yang namanya wali murid itu menjadi yakin, insya Allah akan jadi baik. Pertama dibangun kita punya branding apa dulu. Kalau orang tanya, orang Gorontalo tanya Pak atau Bu, SMA-nya jenengan itu apa sih mereknya? Gimana jawabannya? Pan, ya?
bukan mereknya, merek SMA Muhammadiyah Gorontalo itu siapa? Kalau MTI dulu itu mereknya apa di MTI? Tahfidz Quran itu merek. Jadi merek ini harus dikuatkan, jangan sampai lentur. Karena itu semakin kuat merek kita, itu akan semakin terpercaya di kawasan Gorontalo. Terkenalnya kalau lembaga pendidikan diurus Muhammadiyah kan maju dibandingkan yang lain, termasuk kesehatan. Nah, bisakah misalnya merubah mindset bahwa favorit lembaga pendidikan itu adalah milik Muhammadiyah? Sekarang wali murid di Surabaya, ini Pak Muridnya, Pak Mukhlasnya yang dulu. Semam 2, SD Muhammadiyah 4. Sejak Pak Solihin Fanani, kemudian Pak Edi, kemudian Pak Islam Saiful Islam, kemudian sekarang lagi, kemudian SMA Muhammadiyah 2, itu karena membangun branding dan menjadikan mindset Muhammadiyah menjadi favorit ketimbang negeri. Sehingga wali murid Muhammadiyah di Surabaya yang justru yang kaya-kaya itu, yang agriya itu lebih senang sekolah di Muhammadiyah daripada sekolah di negeri. Dan kalau bisa menjadi guru di Muhammadiyah lebih senang daripada menjadi guru negeri. Karena Muhammadiyah semakin kuat itu secara ekonomi, itu mampu memberikan kesejahteraan melebihi negeri. Dan itu adalah tahapan dari waktu ke waktu. Nah, karena itu salah satu di antara rahasia kenapa misalnya SMA Pucang itu cepat dan tinggi, SMP Muhammadiyah Pucang cepat dan tinggi, SD Muhammadiyah Pucang melebihi mall daripada mall di Gorontalo. Karena satu, berani. Pengelola lembaga Muhammadiyah harus berani. Karena di MI itu khusus kelas bawah itu tidak semuanya masuk pinter moco. Ya, di kami itu kerjasama dengan Sekolah Tinggi Agama Islam Muhammadiyah memfasilitasi anak-anak yang belum bisa membaca. Kita petakan. Itu namanya gerakan calitung. Dan jika anak yang mulanya tidak bisa membaca dan bisa membaca, gila penghargaan. Karena itu adalah penumbuhkan rasa cinta yang lebih tinggi. Pada beberapa tahun yang lalu kita pernah di titik yang agak di bawah begitu Bapak Ibu, dan alhamdulillah kita banyak belajar dari situ, sehingga bertambah tahun kita berpikir terus bagaimana supaya kita ini lebih dipercaya masyarakat begitu. Saat itu kita memulai saat di lembaga-lembaga lain itu belum dimove-kan program unggulan Tahfidzul Quran, kita mulai. Dari situ itu kita merasakan ada penambahan kepercayaan kepada lembaga kami yang ada di Pondok Karangasem. Siswa kita semakin bertambah. Kemudian alhamdulillah beberapa tahun terakhir ini, sekitar 5 tahun terakhir ini, di lembaga-lembaga Pondok Karangasem juga banyak berinovasi, tidak di bidang tahfidzul Quran, karena di bidang tahfidzul Quran itu sudah kita jadikan program unggulan utama begitu ya. Jadi ketika masuk ke Pondok Karangasem, seluruh lembaga itu adalah tahfidzul Quran gitu. Aliyah ada ICP Arabik, kemudian ada IT berbasis robotik. Di SMA ada IT berbasis olimpiade. Kemudian kami yang di MTS, kami ada munculkan kelas internasional. Kita bekerja sama dengan Cambridge Assessment Education yang ada di Universitas Negeri Malang. Kemudian kita juga berinovasi di bidang teknologi. Kami ada kelas IT, anak-anak membawa laptop semua dalam proses pembelajarannya. Kita sedikit-sedikit kita meninggalkan paper. Iya. Kemudian kita juga alhamdulillah di MTS ada
kepercayaan dari Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur, kita dinobatkan sebagai madrasah digital terbaik pertama se-Jawa Timur dari Kementerian Agama. Yang menjadi bridge untuk Hafiz sudah berusaha mungkin kita akan membawa program ini, tapi mungkin kita akan diskusi dengan teman-teman. Mungkin ada yang akan kalau boleh magang nanti di sini kita belajar bagaimana untuk menjadi sekolah yang ada keunggulan dalam Hafiznya. Karena memang saya lihat bukan cuma di Jawa, di Gorontalo juga keinginan orang tua untuk mengajarkan di sekolah-sekolah agama itu sudah mulai meningkat. Maka saya kira cukup saya mewakili dari teman-teman Pondok Karangasem mengucapkan terima kasih banyak atas kehadirannya, dan juga kami sampaikan mohon maaf yang sebesar-besarnya jika selama panjenengan semua berada dengan kami di Pondok Karangasem ada sesuatu yang kurang berkenan gitu ya, mungkin di luar prediksi kami gitu, ternyata ada yang kurang berkenan. Sekali lagi kami mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan mari kegiatan silaturahmi ini kita tutup dengan doa majelis. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.